Saat ini saya berada di makam Sayyid Abdurrahman yang berada di Dusun Bangsri, Desa Tambak Silo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Grobogan. Di sini terdapat historis atau sejarah yang berada di Kabupaten Grobogan ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Raden Temenggung Puspakodipuro. Pemirsa YouTube, di samping saya sudah ada seorang narasumber yang akan menjelaskan bagaimana peran tokoh dari Sayyid Abdurrahman ini. Beliau adalah Raden Temenggung Puspakodipuro yang merupakan utusan dari Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat yang memiliki surat tugas yang resmi. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Raden Temenggung Puspakodipuro. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qola wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama saya mengenalkan nama saya Raden Temenggung Puspakodipuro dari utusan Keraton Surakarta Adiningrat, dari Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat. Saya akan menceritakan sejarah Syekh Abdurrahman Sayyid Abdurrahman di Desa Bangsri, Desa Tambak Silo, Kabupaten Grobogan. Saya akan membacakan sejarah zaman tahun 1930-an yang Bupati Pangeran Aryo Sunarto yang makamnya di Cingrong, Purwodadi. Itu zaman Belanda. Sayyid Abdurrahman itu sebagai kerjanya di kantor klerik Grentenhan Terken Purwodadi Grobogan. Saya kira ini bahasa Belanda, mungkin wakil Bupati Pak Pangeran Aryo Sunarto atau gimana. Ini saya ambilkan dari pakem atau sejarah Babat Pati. Babat Pati ini ada kaitannya dengan Pati, Cengkal Sewu, terus Kendal, itu terus Grobogan sini. Ini ada sejarahnya gini. Syekh Abdurrahman itu putra Roro Rukmini, Raden Roro Rukmini itu Mas garwanipun Mas Suharjo, Raden Mas Suharjo itu kagungan putra sekawan. Nomor 1 Raden Sukandar atau Raden Kusumo Hadinegoro. Yang kedua Raden Abdurrahman atau Raden Handoyo Hadirejo. Garwanipun naminipun Manisih putra Haji Kusen saking Getas Kudus. Tasih turun Raden Mursaid saking Cengkal Sewu Pati. Yang ketiga Raden Roro Sukarti. Yang keempat Sudilah meninggal umur 40 tahun 40 hari. Ulangi. Terus Roro Rukmini itu punya saudara Raden Roro Umirahat peputra Raden Ayu Patih Jeporo atau Citra Wardoyo. Peputra 1 Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo. Yang kedua Raden Ajeng Sapar Daud kalih Moksan. Raden Ajeng Sapar Daud Moksan peputra 1 Raden Nurhadi. Yang kedua Raden Sumitro. Yang ketiga Raden Roro Nunuk atau Mardiana. Yang keempat Raden Roro Nini atau Mardila. Itu keturunan dari keluarga sini. Nah, Roro Rukmini garwanipun Mas Suharjo itu putrane Raden Kusumo Dirjo.
istrine Raden Kusumodirejo, yaitu Karan Raden Kusumodirejo, itu aja. Belum ditemukan masalah nama-nama istri itu. Nah, ini saya amati ini dari buku Babat Pati, ini bukunya ini. Saya jelaskan ini depan, ini pakemnya ini. Pakem Pati ini. Ini dari Babat Pati itu ada kaitannya dengan Kendal Cengkarsewu Pati ini tahun sekitar tahun 1930-an zaman Belanda ini. Ya, ini di sini ada nama-nama ini dari sini Syekh Abdurrahman, ada satu Said Abdurrahman, ada nomor 2 Ki Abdul Rosyid, ketiga Ki Muhammad Dahlan, keempat Ki Munawar Husain, 5 Ki Munandar, 6 ke Kiai Asyorof, ke-7 Kiai Salamun, yang ke-8 Kiai Mustain, yang ke-9 Kiai Haji Maktum Munawar. Nah ini buatan di sini, ini siapa saya nggak tahu. Ya, saya sebagai penulis sejarah dari Keraton Surakarta Hadiningrat, saya kira ini sejarah ini saya sudah membaca buku-buku dari Babat Pati ini. Saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan di sini nanti bisa jadi wisata religi, bisa maju. Yang saya sampaikan ya nanti bisa sedikit lagi, kalau ada orang utawa yang menamakan sejarah itu sah-sah saja kalau ada versi lain. Ini tapi saya ambilkan dari sejarah Babat Pati, ternyata ini ada Raden Roman jadi dulu jadi ibaratnya pegawai di kabupaten di Purwodadi. Nah, Purwodadi itu pertama Bupati Grobogan itu ada 10 bupati. Yang pertama adalah Raden Ngabei Martopuro atau Pangeran Puger, itu tahun 1726 berdiri Grobogan. Bupati Pangeran Aryo Sunarto itu tahun sekitar 1930 itu bupati yang ke-14 itu Pangeran Aryo Sunarto, makamnya yang di Cengrong Purwodadi sana, daerah sebelah selatan Purwodadi, saya kira itu. Yang selanjutnya saya sudah 4 kali ke sini, tapi kata-kata yang orang sini ya belum tahu sejarah ini, katanya zaman Belanda itu saja. Jadi sebelum zaman Jepang ini, sebelumnya ini, yaitu saya kira itu. Nah, Kira-kira tahun berapa itu? Kira-kira tahun 1930. Karena lahir Syekh Abdurrahman itu tidak salah itu tahun 1880-an itu. Jadi sesudah perang Diponegoro, sesudahnya itu tidak salah zaman PB10 itu, saya kira. Kalau dari Keraton Surakarta ini zaman Keraton Surakarta itu. Nah, ada di sebelah sana di Tambak Selo itu ada makam Sentono. Saya kira Sentono itu Sentono Dalem. Sentono Dalem itu kan ada zaman perang dari Pati Cengkarsewu itu tahun sekitar tahun 1715-an itu dari Adipati Cengkarsewu, tapi tidak didata dari keraton karena zaman Kartosuro itu memberontak di kalau didata di Selo. Nah, terus di Warung
Warungan. Terus di Warungan mana itu, Pak? saya kira Warungan Kuwu. Kuwu ya. Ya itu, saya kira itu. Terus Teras Karas. Atau sekarang dikenal dengan Tegal Warung. Ya itu, mungkin di situ sudah ditumpangi zaman ke depan. Akhirnya Haryo Mataram itu dari Pati Cengkal Sewu itu memberontak di Selo, di Warungan Kuwu, terus di Teras Karas. Teras itu di Ngawen, Ngawen Lura itu dokumen juga ada. Saya kira itu ada kaitannya kalau sejarah orang sini dari Tambak Selo itu menyangkut dengan mungkin Habibah juga, karena itu perang Cengkal Sewu katanya Tambak Selo itu nek Jawa delik di batu dinamakan Tambak Selo. Mergo Selo itu batu, tambak itu untuk nyegati delik itu. Kalau orang Jawa itu bersembunyi itu gitu. Lah kalau ini sudah agak muda lagi, karena sini tahun 1900 sudah ya, atasnya zaman Jepang itu. Kalau di Tambak Selo Wacana itu mungkin zaman Cengkal Sewu, karena Cengkal Sewu Haryo Mataram itu dicekel dengan zaman POC itu dibawa di Jeporo, dihukum gantung. Tapi makam yang di Pucang Kayen Jatiroto itu makam juga ada di depan masjid Pucang gitu. Tapi sejarah itu dibawa di Jepara. Tapi saya cari di Jepara makam itu Haryo Mataram tidak ada. Kenapa? Haryo Mataram itu pertama di zaman perang antaranya Amangkurat Mas dengan Pakubono I atau Pangeran Puger itu ikut perang sampai Tiki Magetan, Pacitan, Sapiturute, tidak diberi jabatan di keraton. Akhirnya Mbalelo ngedeke keraton di Cengkal Sewu. Katakan Cengkal Sewu dulunya itu keraton Andaan, keraton tandingan gitu, seperti itu. Tapi sekarang jadi Kabupaten Cengkal Sewu sampai sekarang. Tapi sekarang sudah diambil alih dengan Kabupaten Pati. Itu dulunya ikut Mataram itu loh. Itu sejarah ini. Ya, itu yang saya sampaikan. Sejarah ini mudah-mudahan nanti bisa terungkap semua. Nanti orang-orang pengurus ini nanti insya Allah nanti bisa berkomunikasi dengan saya, nanti bisa sejarah-sejarah itu silsilah ke depan ke bawah sampai kiai-kiai katanya ini buka kiai dari dari Purwodadi sana, nanti dari siapa ini itu loh, saya belum kenal. Katanya Kiai Bakri dari Sasak Purwodadi itu, mungkin itu sudah dari keturunan dari sini gitu. Sebelumnya ini Pak, untuk jadi intinya Sayyid Abdurrahman ini itu keturunan dari mana? Itu dari ini Surakarta atau enggak, ini dari Cengkal Sewu, dari Jepara, dari Kendal itu masih ini kan keturunan gitu. Iya loh, ini kan gini. Tadi saya sudah sampaikan saudaranya kan 4, Raden Abdurrahman, Raden Andoyo Hadirjo, garwane Manisih itu putra Haji Husein saking Getas Kudus, turun Raden Mursaid itu dari Cengkal Sewu. Jadi ada kaitan dengan Cengkal Sewu, Jepara, terusan Kendal gitu. Itu dulu panjang. Tapi kan keturunan dari Raden Kusumo Dirjo itu. Nah, itu sudah saya sampaikan, saya sudah jelaskan. Ini saya ambilkan dari Pakem Pati, Babat Pati. Babat Pati itu ada 2, ada zaman Babat Mataram antarane Pati dengan Mataram persisian. Itu yang pertama, yang kedua zaman Sultan Agung, juga zaman Pragola I itu pernah mengalami peperangan. Karena apa? Karena Waskito Jawi itu dari Pati, putrane Penjawi itu kan garwane Penemban Senopati itu Danang Stowijoyo
itu intinya tidak rela kalau menikah lagi. Nah, menikah lagi perang Madiun itu namanya putrane Pangeran Timur atau putra Sultan Trenggono itu kan punya putra namanya Retno Dumilah. Retno Dumilah itu dinikah dengan Danarto Wijaya Peneman Sutapati. Akhirnya ada peperangan itu. Peperangan tidak rela keluarga kakaknya itu di madu, intinya di situ. Itulah itu yang saya sejarah dari Pati itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke depan sini bisa maju, bisa nanti bisa jadi wisata religi yang maju dan nanti bisa terungkap lagi sisilah-sisilah yang lain naik dan keturunannya itu. Itu aja yang saya sampaikan. Berterima kasih kalau saya ada salah ucap dan salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa YouTube, konten ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.